ide jualan dari modal kecil tapi untung bisa berkali-kali lipat. Cuma dari bahan-bahan yang simple, kamu bisa bikin roti sisir super fluffy kayak gini. Dan ini bisa jadi ide jualan yang menjanjikan banget. Hari ini kita akan bikin roti sisir yang teksturnya lembut, ringan, dan tampilannya benar-benar seperti roti bakery yang premium. Dan tenang aja, ini cocok banget untuk pemula, dijamin anti gagal. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube Gerai 2 Lombok terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Check it out! Bahan-bahan yang perlu disiapkan ada tepung protein tinggi cakra kembar sebanyak 300 gram, tepung protein sedang segitiga biru sebanyak 25 gram, gula halus 55 gram, susu bubuk 20 gram, vermipan 5 gram, kuning telur 1, margarin 40 gram, garam 3 gram, dan air es sebanyak 180 ml. Sekarang kita akan mulai proses pembuatannya. Dan di sini penting banget buat ngerti fungsi dari tiap langkahnya supaya hasil rotinya bisa super fluffy dan konsisten. Pertama-tama kita campurkan semua bahan kering terlebih dahulu. Ini tujuannya supaya semua bahan tercampur merata dari awal. Campurkan gula halus, tepung protein tinggi, tepung protein sedang, susu bubuk, dan juga vermipan. Kemudian di mix supaya semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan kuning telur dan juga air es. Lalu di mix lagi hingga semuanya tercampur rata. Jika adonan sudah mulai setengah kalis, baru kita tambahkan margarin dan juga garam. Ini penting banget karena kalau margarin dimasukkan di akhir, gluten di adonan sudah terbentuk dulu. Jadi hasil rotinya bisa lebih elastis dan juga lembut. Lanjut, kita mixer lagi sampai benar-benar kalis dan elastis. Ciri-cirinya adonan sudah nggak lengket dan bisa ditarik tipis tanpa mudah robek. Kalau adonannya udah kalis dan bisa ditarik tanpa mudah robek, kita lanjut uleni sebentar pakai tangan. Cuma sebentar aja ya, biar teksturnya lebih halus dan kita bisa lebih ngerasain adonannya. Setelah itu kita bagi adonannya. Di sini aku bagi per sekitar 30 sampai 31 gram supaya ukurannya sama dan hasilnya lebih rapi. Setelah ditimbang, kita bulatkan satu persatu sampai permukaannya halus. Ini juga penting supaya nanti hasil rotinya bisa cantik dan seragam. Nah, di sini penting banget untuk perhatiin urutan pengerjaannya. Jadi, adonan yang pertama kali dibulatkan, itu juga yang nanti kita proses duluan. Kenapa? Supaya waktu istirahat atau fermentasinya tetap konsisten. Jadi, hasil akhirnya bisa lebih rapi dan matang merata. Setelah semua adonan selesai dibulatkan, kita diamkan sekitar 25 menit sampai sedikit mengembang. Setelah 25 menit dan adonannya mengembang, lanjut kita ke proses pembentukan. Ambil satu adonan, lalu pipihkan menggunakan rolling pin sampai bentuknya oval. Setelah itu, kita tap-tap atau tekan perlahan di permukaannya supaya udara di dalam adonan keluar. Jadi nanti hasil rotinya lebih halus dan gak ada rongga besar saat dipanggang. Kalau sudah, adonan kita bagi menjadi dua bagian memanjang, jadinya seperti setengah lingkaran yang panjang. Dan ini adalah ciri khas roti sisir. Lakukan hal tersebut ke semua adonan ya. Untuk penyusunannya di loyang kita susun 3-3 terlebih dahulu ya. Lakukan seperti pada video. Nah, seperti ini ya. Jadi per loyangnya isinya 9-10 adonan. Kalau adonannya sudah tersusun rapi di loyang, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita diamkan lagi adonannya sampai mengembang. Kurang lebih sekitar 1 jam ya. Ini adalah proses proofing kedua yang bikin tekstur roti nanti jadi lebih lembut dan ringan. Nah, ini dia guys, adonannya udah mengembang dengan baik ya. Jadi sebesar ini ya guys ya. Nah, sekarang karena ini sudah mengembang dengan baik, kita akan olesi di bagian atasnya dengan kuning telur supaya hasil akhirnya bisa lebih cantik dan mengkilap seperti roti bakery premium. Belum itu, jangan lupa kita panaskan dulu ovennya ya. Jadi ovennya kita preheat terlebih dahulu supaya suhunya sudah stabil saat roti masuk. Ini penting banget karena kalau oven belum panas, rotinya bisa kurang mengembang dan hasilnya jadi kurang maksimal. Nah, sekarang kita oles dulu bagian atas roti dengan kuning telur. Ini yang bikin hasil akhirnya jadi lebih cantik.
Kalau ovennya sudah panas, langsung kita panggang rotinya. Di sini aku pakai oven listrik ya, tapi kamu juga bisa pakai oven jenis lain seperti oven gas atau oven tangkring. Tinggal disesuaikan aja. Untuk pemanggangannya kita pakai suhu 170 derajat, api atas dan api bawah. Waktunya sekitar 18 menit atau sampai bagian atasnya berubah jadi golden brown yang cantik. Wow, ini rotinya sudah mengembang banget ya guys, tuh sebesar itu dan terlihat fluffy banget. Nah, hal ini berarti fermentasinya berhasil ya, sehingga rotinya bisa mengembang dengan sempurna. So ya, ini sekarang rotinya udah mateng ya guys, dan waktunya kita angkat. Guys, ini rotinya cantik banget ya. Dan tuh lihat ya, ini mengembang dengan sempurna guys rotinya. Fix kalian wajib coba ya guys, karena ini cocok banget buat pemula anti gagal ya guys ya. Sekarang kita keluarkan rotinya dari loyang. Nah, seperti pada video, lalu kita balik ya guys ya rotinya. Nah, setelah diangkat, di kondisi yang masih panas seperti ini, kita oles bagian atasnya dengan margarin ya guys. Nah, setelah itu rotinya akan kita iris-iris. Ikutin langkah-langkahnya seperti pada video ya. Jadi nanti rotinya ada 2 lapis ya teman-teman, dan masih menyatu di bagian bawahnya. Jadi bentuknya seperti 2 lapis roti yang bisa dibuka. Setelah semua roti sudah diiris-iris, sekarang kita akan isi di bagian tengahnya ya. Nah, untuk isiannya kita pakai margarin dan juga keju. Kalian bisa juga pakai isian lain seperti selai, mesis, susu, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau roti sisirmu pakai isian margarin dan juga keju, kamu ikuti langkah seperti di video ya. Tuh guys, rotinya jadi setebal ini ya. Ini sih dijamin makan satu langsung kenyang ya guys. Nah, dari 2 loyang tadi, ini jadinya 11 pasang roti sisir. Dan kalian bisa jual roti sisirnya ini dengan harga sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah ya. Dan ini kita spill modalnya ya guys. Jadi total modal pembuatan roti sisir ini 14.660 rupiah. Kalau kita misalkan harga jualnya 4.000, maka hasil penjualannya 44.000 dan keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah 29.340 rupiah. Gimana guys? Ide bisnis ini menarik banget ya untuk dicoba. Selain untuk ide jualan, roti sisir ini juga bisa jadi pilihan cemilan homemade di rumah. So guys, jangan lupa recook ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Gerai 2 Lombok ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.